Teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan 3 ya untuk pemeriksaan audit, prosedur, laporan, jenis bukti, dan bagaimana cara kerjanya. Untuk beberapa hal saya tidak akan menjelaskan detail, saya cuma akan cerita tentang bagaimana proses yang pernah saya hadapi pada saat ada datangnya auditor eksternal. Jadi kan memang kalau auditor di perusahaan itu ada dua, internal dan eksternal. Internal itu memang satuan pengendali internal yang dari dalam dulu, dari dalam perusahaan dulu. Jadi memang ada divisi tertentu yang memang khusus menangani laporan-laporan keuangan perusahaan sebelum akan dicek oleh auditor eksternal. Contohnya apa? Mungkin KAP, mungkin dalam hal tertentu level BPKP, BPK gitu ya. Jadi ingat-ingat sebelum perusahaan laporan keuangannya diaudit oleh auditor eksternal, pasti akan diaudit dulu oleh auditor internal atau auditor dalam perusahaan. Gitu. Jadi yang lain-lain silakan teman-teman baca sendiri. Bagaimana? Saya cuma akan langsung lompat nih cerita untuk nah ini jenis-jenis bukti apa saja yang biasanya digunakan pada saat auditor akan mengecek laporan keuangan kita. Jadi biasanya tuh yang pernah saya alami sebelum sebelum laporan keuangan kita dicek oleh auditor eksternal, pasti akan dicek dulu oleh auditor internal. Mereka akan lihat sesuai nggak buktinya. Jadi ada pencatatan tanggal 10 misalkan. Betul nggak pencatatannya begini, buktinya apa? Apakah ada jurnalnya? Nih, contoh ya, adakah jurnalnya, buku besarnya, terus mungkin ada voucher, misalkan bukti voucher, misalkan kalau kita beli barang apa, atau mungkin bukti rekening koran kalau misalkan ada gitu ya. Jadi harus lihat dulu buktinya, berbentuk catatan atau kertas. Kalau yang biasanya common atau umum banget sih, biasanya auditor akan meminta untuk bukti ini, jurnal, buku besar, terus bukti-bukti pendukung mungkin seperti struk, atau misalkan kita beli apa gitu ya, kwitansi, struk, invoice, atau mungkin ada juga bukti dokumenternya gitu. Misalkan bisa berbentuk video, bisa berbentuk apa, mungkin wawancara atau bagaimana. Tujuannya ialah auditor ini harus mengecek betul nggak pencatatan yang kita lakukan sesuai dengan buktinya. Jangan-jangan kita cuma nyatet doang, memanipulasi catatan, tapi buktinya sebetulnya nggak ada. Jadi bukti-bukti ini penting, jangan sampai dihilangkan oleh perusahaan. Dan sebagai auditor juga harus ngecek betul bukti-buktinya. Misalkan nih, contoh untuk perusahaan tertentu bagian rumah tangganya, misalkan ya beli kopi, beli gula, beli teh, pokoknya beli barang-barang sembako lah, itu kan dicatat oleh akunting, beli barang-barang sembako tanggal sekian. Buktinya apa? Ya teman-teman harus tanya buktinya. Pertama lihat jurnalnya dulu, buku besarnya, terus lihat bukti-bukti kertas, bukti fisiknya. Mungkin kalau bayarnya pakai uang tunai, lihat ada struknya nggak tersimpan gitu. Terus kalau mungkin belinya debit rekening, dalam artian transfer dari rekening perusahaan ke rekening tempat sembako, katakanlah mungkin minimarket yang menerima pembayaran transfer antar perusahaan gitu ya, bisnis to bisnis. Lihat ada nggak bukti transfer rekeningnya, sesuai nggak nominalnya. Jangan-jangan yang dicatat misalkan 5 juta, yang dibuktinya cuma 3 juta gitu, terus 2 jutanya kemana nih gitu. Nah itu tugasnya seorang auditor, harus melihat, jangan sampai ada pembedaan pencatatan. Pokoknya ialah teman-teman sebagai auditor harus ngecek buktinya berapa, yang dicatat oleh seorang akuntan ini berapa. Jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai mereka memanipulasi pencatatan, bahwa yang dikeluarkan uang cuma 3 juta, yang dicatat biar kelihatan rugi, catatlah 5 juta gitu. Padahal yang betul lah adalah 3 juta. Sehingga teman-teman sebagai seorang auditor harus betul-betul ngecek, harus teliti gitu ya, harus ngecek jurnalnya, buku besar, terus catatan pendukung seperti struk, invoice, tadi saya bilang kwitansi, terus mungkin bukti rekening koran dan lain-lain. Atau mungkin nih ada lagi bukti pihak ketiga, contohnya ini kerjasama antara pihak tertentu. Jadi misalkan saya sebagai perusahaan punya vendor misalkan, nah ada nggak bukti MOU-nya atau bukti perjanjiannya, itu harus dilihat pasal per pasalnya, betul nggak gitu. Jadi seorang auditor ini harus menggali seluruh kemungkinan yang ada, ngecek seluruh bukti yang ada. Jangan sampai
ada yang miss. Terus juga mungkin teman-teman bisa sebagai perbandingan lihat laporan keuangan tahun ke tahun gitu. Jadi membandingkan, kalau tahun lalu rugi sekian, ya harusnya tahun ini juga ruginya nggak begitu besar. Atau jangan-jangan tahun lalu rugi kok tahun ini untung nih. Nah itu harus perlu, teman-teman harus punya sense curiga. Jadi jangan hanya ke pacar doang teman-teman curiga, atau ke pasangan doang teman-teman curiga. Sebagai auditor teman-teman harus curiga ke siapapun, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan, profesionalitas pada saat teman-teman mengecek atau mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, biasanya sih ngapain, prosesnya seperti apa, proses auditing gitu ya. Pertama, tadi yang saya bilang, pasti teman-teman akan ngecek dulu dokumen pencatatannya, jurnal, buku besar, dan lain-lain. Terus teman-teman konfirmasi nih, ini di catatan akuntansinya sekian, terus di bukti fisiknya kok sekian, ini bedanya kenapa? Jadi teman-teman harus konfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan, mungkin ke manajer keuangan, manajer akuntansinya, atau mungkin ke direksinya, siapapun yang ditugaskan oleh perusahaan tersebut untuk memberikan informasi kepada auditor gitu ya. Terus sebagai auditor teman-teman juga boleh nih mengamati aktivitas. Jadi waktu saya di audit itu saya sekitar 2 minggu, dan si auditor ini yang lihat kita ngapain aja sih sehari-hari, ngelihat bagaimana pencatatan kita. Bahkan dia juga nanya waktu itu ke saya, bagaimana sih cara mencatat untuk transaksi ini gitu. Itu hak mereka, dan teman-teman jangan kesel. Kan beberapa perusahaan apaan sih ganggu-ganggu, enggak, memang itu pekerjaan seorang auditor. Teman-teman nanti akan seperti itu, bertanya-tanya gitu ya. Terus selain teman-teman mengawasi atau observasi, teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan terperinci, yang artinya benar-benar detail nih. Selain nanya-nanya, teman-teman juga pengen tahu, misalkan, tolong dong ajarin saya bagaimana cara mencatat di aplikasinya ini gitu. Teman-teman boleh, karena teman-teman punya hak sebagai auditor. Gitu ya. Bisa juga dengan wawancara. Saya juga waktu itu diwawancara hampir 2 jam oleh auditor. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa transaksinya begini, kenapa saya mencatatnya begini, SOP-nya mana, prosedurnya, standarnya mana, segala macam. Saya 2 jam waktu itu diwawancara oleh auditor eksternal. Teman-teman juga harus lihat ya bukti pendukungnya gitu, jurnalnya, buku besar, terus invoice tadi yang saya sebutkan, invoice dan segala macam. Nah terus teman-teman juga bisa penelaah secara tepat nih terhadap dokumen apa tadi, SOP, standar operasional prosedur. Teman-teman harus berpegang pada SOP-nya, mana sih standar pencatatannya, saya boleh baca nggak gitu. Jadi silakan teman-teman bertanya ke bagian perusahaan tersebut untuk membaca SOP-nya. Karena teman-teman sebagai auditor juga nggak boleh ngejudge sembarangan, kok gini, siapa tahu perusahaan tersebut punya aturan atau punya SOP yang tertuang di dalam SOP tertulis gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Selain teman-teman curiga, teman-teman juga harus lihat bukti-buktinya. Ya sama kayak pacar dong, jangan nuduh selingkuh doang tapi nggak ada buktinya kan gitu. Terus nggak terakhir juga, tapi teman-teman juga bisa melakukan namanya rekonsiliasi. Jadi teman-teman boleh menghitung sendiri nih, kira-kira kalau pendapatan perusahaan sekian, terus pengeluaran sekian, rugi berapa ya si perusahaan ini sebetulnya. Betul nggak klaim perusahaan tersebut bahwa mereka mungkin misalkan rugi 2 miliar. Teman-teman tuh harus ngitung tuh, betul nggak transaksi selama setahun. Pendapatan pengeluaran, betul nggak mengalami kerugian sekian. Teman-teman tugas sebagai auditor harus mau melakukan rekonsiliasi. Itu. Nah, terus ya ini, silakan teman-teman sebagai auditor untuk melaksanakan prosedur auditor. Terus teman-teman boleh nih melakukan sampling. Jadi kalau dulu auditor eksternal di perusahaan saya melakukan sampling. Jadi untuk pendapatan perusahaan dia melakukan sampling ke beberapa transaksi. Misalkan dari 1000 kali transaksi dia sampling. Oke, saya ambil 500 transaksi. Jadi seorang auditor akan melihat satu persatu transaksinya, betul nggak transaksinya sekian, betul nggak 500 transaksi dalam setahun, pusing deh, tapi memang itulah kerjaan mereka. Terus jangan sampai teman-teman salah memilih item. Jadi seorang auditor harus benar-benar punya sense, punya kecurigaan yang tepat. Jangan sampai teman-teman udah ngulik satu transaksi ternyata salah. Harus punya insting bahwa oke, kayaknya transaksi ini something wrong deh gitu ya. Teman-teman juga harus bisa mengatur waktu, jangan kelamaan, jangan kecepatan. Ya misalkan mau gerebek orang selingkuh kan jangan lama-lama juga, ntar keburu lama selingkuhnya. Tapi jangan cepet-cepet juga, ntar buktinya kurang yang dikumpulkan gitu loh. Jadi ini permainan, ibaratkan kalau saya bilang
permainan untuk ngegap pasangan kita selingkuh atau enggak. Itu kan butuh bukti yang cepat, butuh taktik yang oke, waktu yang pas dan segala macam. Gitu. Jadi intinya teman-teman untuk menentukan bukti, untuk punya bukti ya itu tadi, teman-teman harus punya kompetensinya, harus punya kecurigaan dulu nih terhadap satu transaksi, harus punya ilmunya dulu nih tentang akunting. Jangan sampai ini salah, ternyata teman-teman yang salah menafsirkan transaksi tersebut gitu ya. Harus punya buktinya, harus punya waktunya harus pas gitu. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya share terkait dengan bagaimana sih biasanya standar pengalaman saya waktu itu ya, waktu dilakukannya auditing oleh pihak eksternal. Kalau pihak internal sih biasanya mereka akan lebih smooth karena kan ya ini ibaratkan sesama perusahaan ya, satu perusahaan beda divisi aja, divisi auditor internal dan divisi keuangan gitu. Jadi tidak seharusnya mereka membantu bukan menjatuhkan, tapi kalau memang eksternal mereka biasanya bukan menjatuhkan sih tapi mencari. Karena apa? Karena tujuannya auditor ini untuk membuktikan bahwa si perusahaan tersebut tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kecurangan dan lain-lain. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.